Hai teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi di channel Cito Adventure Madiun. Oke, kali ini ngolas edisi Gunung Slamet ya. Karena ada sesuatu, jadi kita buat ngolas di balik layar. Nah, sebelum lanjut ke cerita, saya mau ya sedikit intermezzo aja ya teman-teman. Karena ya pendakian Gunung Slamet via Permadi Guci ini juga saya pertama kali ke Gunung Slamet. Plus ini salah satu pembukaan tahun yang menurutku yang paling mantul ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena ya tahu sendiri ya, yang paham YouTube itu Januari itu pasti banyak sekali teman-teman yang kayak effort untuk naik gunung atau ngontennya itu agak sedikit berkurang. Ya ini ya intermezzo buat khusus konten kreator aja ya yang ada di YouTube khususnya, untuk yang lain nggak tahu. Alasannya apa mas? Ya adalah pokoknya. Nah kira-kira Gunung Slamet ini ada sesuatu gak mas? Ya banyak tuh sebenarnya, dimulai dari awal aja udah kacaunya ada ya kan. Yang udah ngikuti video dari awal pasti udah tahu ya, khususnya ada di ini buat rekamanku ini, kamera. Yes. Oke, untuk kedua kalinya saya lupa di kamera ya teman-teman. Ya itu salah satu kekonyolan. Kalau yang kemarin aku udah rencana mau tak masukin jaket, dan kali ini kamera udah tak masukin kotak hitam yang biasanya nggak pernah tak masukin di situ. Ini kenapa tak masukin di situ, otomatis ketinggalan. Dan taunya waktu sampai di stasiun Tegal. Nah ini juga ada cerita teman-teman, berhubungan sama Mister Kadek juga. Nah jadi kemarin itu kan sempet aku panik ya karena kameraku ketinggalan. Terus aku bikin story yang ini. Nah itu salah satu luapan aja. Tapi sebelum aku bikin story itu udah berpikir gimana caranya kameraku ini bisa sampai ke Tegal gitu. Otomatis aku pikirannya ke kirim paket. Nah kan aku kemarin nyampe, bentar teman-teman, aku sedikit lupa, kemarin hari Selasa ya, tanggal 7 Januari. Nah aku nyampe di Tegal itu tanggal 7 Selasa ya. Selasanya aku inget kalau kameraku ya intinya ketinggalan itu, otomatis aku punya pikiran itu paket. Nah hari Selasa aku nyampe di Tegal. Nah ini rencana awal itu ada dua opsi lah, A sama B anggap aja ya. Nah A itu aku berangkat hari Rabu ke Permadi naiknya. Nah ada opsi kedua itu hari Kamis, itu berangkat bareng teman-teman yang lain yang ya di video part 3 ya, part 3 itu part 4. Nah itu rencana bareng itu, otomatis satu malam. Kalau aku berangkat dari Rabu itu artinya 2 malam. Jadi itu opsinya. Makanya aku punya pikiran pengen maketin aja kameraku gitu. Nah aku minta tolong orang rumah, tak suruh untuk maketin. Tapi sebelumnya aku juga cari referensi paketan yang bisa nyampe sehari lah gitu. Kan aku ada temen, salah satunya Mister Kadek, dulu pernah kerja di JNE. Ya itu aku tanya, Pak, info paketan yang bisa nyampe 1 hari ke Tegal. Nah katanya nggak ada, jadi minimal 2 hari lah itu baru nyampe. Terus aku tanya lagi ke temen yang sekarang kerja di JNT, itu katanya kalau Jawa Timur bisa semalam itu nyampe, tapi kalau luar kota apalagi jauh ya itu nggak bisa. Putar tak lagi nyari search di Google, itu ketemu paketan apa ya, lupa, pixel apa pixel itu loh. Itu ada yang dia itu spesialis frozen, dia nyampe katanya Jakarta Madiun itu bisa sampai 1 hari kan, frozen otomatis harus cepet. Wah bisa ini. Terus tak suruh orang rumah datang ke paketan itu, ke counternya pixel itu di Madiun. Dia ngomongnya tanggal ya sesuai lah, tanggal berapa, hari Rabu berarti ya, Rabu malam. Nah malamnya itu malam jam 9 malam teman-teman. Aku otomatis mikir, apa mungkin jam 9 malam itu kurir mau nganterin ke hotel kita kemarin.
daripada aku main hoki-hokian nyampe sana beneran jam 9 malam, ya aku mikirnya nggak mungkin lah ini sampai sana jam 9 malam, pasti besoknya. Nah otomatis besoknya itu nunggu jam lagi kan. Nah harusnya besoknya itu di hari Kamis berarti ya, itu aku harus nyampe Permadi, itu otomatis harus nggak harus nyampe, pokoknya hari Kamis itu terakhir. Ya wes lah, aku akhirnya ya alhamdulillahnya ditawari sama, nah ini salah satu, ya ini salah satu penonton situ juga ya teman-teman, penonton baru, tapi dia udah, ya beliaunya ini udah nonton semuanya, hampir semua video. Namanya Mas Niko ya. Mas Niko nawari, "Mas apa pakai kameraku aja, sama-sama DJI Osmo 5." Yang bikin aku ya di video itu bingung. Otomatis aku mau lah, tapi aku dengan syarat tambah memori, kan nggak mungkin 2 malam memori cuma satu ya. Akhirnya aku yaitu dengan berat hati meninggalkan kamera yang ini, beralih ke DJI yang di bawah Mas Niko itu. Ya udah nggak apa-apa, aku akhirnya beli memori itu juga lumayan muter-muter itu. Akhirnya sewa Grab untuk muteri kota Tegal itu. Akhirnya ditunjukin sama bapaknya itu ke gerai ini ya, lupa namanya itu. Nah itu wes alhamdulillah dapet ya, pakai 128 giga, punya Mas Niko 128 giga, 250-an lah ya, aman berarti. Oke wes, untuk kamera udah ya teman-teman, seperti itu. Terus lanjut lagi ya, kemarin perjalanan dari hotel Horizon itu, Horizon Plaza ke Permadi Guci. Kemarin kita sewa Grab ya, yang Grab yang malam itu, tapi beliaunya nggak bisa, nyuruh temennya untuk nganterin kita ke base camp. Udah biasa sih orangnya itu. Dan kemarin harganya ya kalau dari Tegal itu sekitar 350 kalau nggak salah, aku lupa. Tapi kemarin kita tawar dikit-dikit lah. Yes, itu perjalanan kita ke Permadi Guci menuju Tegal ke Permadi Guci naik Grab. Dan sampai sana kita juga punya kendala, ternyata barang bawaan kita itu cukup banyak. Karena memang tujuannya kita mau camp cooking spesial dari Mas Niko. Mau camp cooking banyak sih sebenarnya, tapi ya seperti itu. Akhirnya kita pakai jasa porter, taruh barang aja teman, bukan porter seperti ya masakin, diriin tenda sih ya kita pesen. Ya utamanya seperti itu, masakin itu. Jadi kita cuma naruh logistik aja total ke porter itu, naruh barang. Namanya Pak Wasis. Porter barang kemarin 350 ya sekali jalan. Dan kita naik itu lumayan sepi, ya hanya kita aja ya kemarin. Karena infonya kemarin pertektokan itu ditutup ya, karena cuaca seperti itu, tidak mau ambil risiko lah untuk pihak base camp Permadi. Sangat mantul itu keputusannya untuk menutup itu. Nah, soal penutupan ini nanti ada teman-teman sesuatu lah terkait Gunung Slamet. Oke lanjut. Oh ya, kita naik ojek ya kemarin. Harganya 50.000 per orang. Itu sekali jalan, PP berarti 100.000. Dan sedikit tambahan, malam hari lebih dari jam 10 malam itu 75 ya. Jadi buat teman-teman yang TikTok biasanya kan berangkat sekitar jam 11, jam 2 itu harganya 75 kalau TikTok. Berangkat malam lebih dari jam 10. Ini info dari tukang ojeknya. Nah, singkat cerita lanjut ke perjalanan ya. Ya sesuai dengan ekspektasi saya, ternyata Gunung Slamet itu khususnya lewat Permadi santai banget teman-teman untuk jalur menuju ke area camp, ditambah dengan hutan lumut yang cukup wow, itu the best itu, kayak di Gunung Jawa Barat ya. Sungguh luar biasa untuk jalur Gunung Slamet via Permadi Guci. Dan kenapa sih kok saya pilih jalur itu? Ya sebenarnya udah lama kan aku pengen lewat situ, cuma ada kendala dulu. Terus nextnya waktu aku naik ke Gunung Merbabu ya dulu
Itu aku sebenarnya mau ke Gunung Slamet, tapi kenapa jadi ke Merbabu karena sakit. Udah tak ceritain ya kemarin di Merbabu itu. Dan aku ya alhamdulillah keturutan di tahun 2025 ini. Mantap. Pokoknya aku suka banget sama jalur Gunung Slamet ini. Sampai area camp itu kalau dibilang berat itu kayaknya enggak sama sekali. Mungkin kalau udah terbiasa sering nanjak itu bisa aja cepet banget teman-teman. Mungkin bisa enggak ada 3 jam lah sampai area camp itu. Kalau plus ngojek loh ya, dari pos 1 lah jalannya. Itu bener-bener landai, dominasi landai lah pokoknya. Rekomen lah untuk teman-teman pengen nyoba di ketinggian 3.000 apalagi itu atap Jawa Barat, Jawa Barat dong, atap Jawa Tengah. Ya aku mau ngolas di awal ini di video udah semua ya, apalagi kita ambil yang penting-penting aja dulu ya, karena sebenarnya cerita aja itu waktu summit sama turunnya sih yang lebih ada dramatisnya itu, khususnya di summit ya. Oke, kita langsung aja ke summit karena di perjalanan ya trekking apa ya nggak ada lah, nggak ada informasi yang bikin apa ya seru gitu, udah di video semua intinya. Lanjut ke summit ya, ini salah satu tantangan di Gunung Slamet via Permadi Guci, yaitu dari pos 5 ke summit. Jadi sebelumnya itu udah enak pola, tapi waktu di summit, nah ini meskipun summit itu hanya nanjak sekitar 500 meter, tapi benar-benar vertikal teman-teman. 500 meter nanjak dengan estimasi sekitar ya tulisannya sih 2 jam ya, tulisan di kertas itu, tapi ekspektasinya realitanya kita jalan total itu 6 jam. Jadi kena badai ya kemarin. Sebenarnya untuk di Ngolas pas summit ini selain di badai, jalur curam, saya kemarin ada satu kendala teman-teman, itu terkait asap kawah ya. Minusnya minus ya, ini sebuah tantangan apa ya, kendala naik lewat Permadi summitnya itu ternyata arah asap kawahnya itu ke jalur teman-teman waktu di trek itu. Nggak tahu kalau di jalur lain ya, soalnya di Permadi ternyata kita setelah mau nyampe atas itu deket banget sama kawah di sebelah kiri, belum di kalderanya yang tengah itu belum. Jadi di kiri itu ternyata ada kayak ya itu buangan ya, buangan misal erupsi apa itu ke arah Permadi itu. Soalnya di sebelah kiri jalur itu ada ya kayak bekas luapan gitu yang masih hitam gitu. Kalau erupsi itu arahnya ke jalur Permadi. Ya setelah ini saya dapat view yang luar biasa ini, saya baru jalan itu wow. Asap itu kalau cuma sekedar lewat, misal ada angin wush gitu ya, wush, itu mungkin aku bisa napas ya. Nah kemarin itu aku sampai nggak bisa napas karena asapnya itu terlalu tebal dan lama teman-teman. Mungkin ada beberapa detik ya, sekitar ya 10-15an lah, nggak ada 1 menit sih, cuma lama gitu. Jadi nah itu yang kemarin aku hampir gagal naik karena ya normal aku takut nggak bisa napas selama 3 kali. Jadi aku habis dapat view itu kan jalan berapa langkah langsung itu tebel. Aku belum nyalain kamera pas itu, emang baru jalan. Nah aku begini pas kondisi kabut itu sampai 3 kali itu aku nggak dapat oksigen sama sekali, kan otomatis bingung ya, sesek gimana itu, udah ditambah panik gak bisa napas, otomatis aku jalan tuh turun lagi semi lari sambil ya intinya aku kembali ke aku istirahat pas ada view itu karena nggak kena lah asapnya. Aduh, takut tadi, sumpah gak bisa napas aku tadi. Ya lumayan bikin aku langsung wis nggak usah summit gak apa-apa, wis nggak nyampe puncak nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nah di situ ada tips juga ya teman-teman. Aku kemarin ya ada kesalahan atau enggak lah, emang ya normal sih enggak ya, aku pakai buff juga itu, tapi ternyata buff setipis itu enggak berfungsi di asap yang kayak gitu. Udah coba tak basahin ya
nggak usah tak coba tak basahin, itu emang udah basah buffnya. Pikir saya ini buff basah ya, jadi aman lah. Ternyata enggak. Ya mungkin karena terlalu tipis buff saya itu. Nah, kok Mas Niko bisa lanjut itu? Nah, Mas Niko itu kemarin ternyata dia udah punya trik sendiri untuk mengatasi asap kawah itu. Dia berbalik ke melawan arah itu dari kawahnya. Jadi kita ngadepnya sini, kawahnya dari sini asapnya. Otomatis dia masih dapat oksigen lah tipis-tipis. Dan buff Mas Niko itu yang buff tebel itu loh, polar itu loh teman-teman. Jadi ya mungkin karena itu juga, ya nggak tahu, tapi punya trik. Akhirnya saya coba untuk kita ngadep ke kanan lah, kita membelakangi kawahnya. Ternyata beneran nggak kena asap, aman tuh teman. Tapi tetap rasa apa ya, takut itu tetap ada, dak dikduk itu waktu nyampe atas. Nah, pas nyampe atas ternyata ya kita dapat apa ya, view kawah dikit lah, hanya hitungan detik itu, 5 detik ada apa enggak. Tapi yang tak pikirin lagi, ternyata di atas pas baru nyampe atas itu, kita kan arahnya ke nyampe atas terus ke kanan ke puncak Surono. Itu ternyata kawah kabutnya itu tak bobel. Jadi ngarah gitu, bus. Untung yang sebelah kiri itu asapnya nggak ke arah kita, dia agak turun. Nah gitu. Jadi dari asap yang bahaya dari asap yang tengah itu, kaldera tengah itu. Tapi kita duduk ini dia lebih ke atas, kayak nada tebing terus asapnya ke atas gitu loh teman-teman. Jadi masih aman. Cuma ya tetep aku ini mau lanjut apa enggak ya ke puncak Surono. Ini urusannya sama napas. Aku sempat berpikir kalau misal di puncak nanti ya kejadian seperti waktu sebelumnya itu, aku nggak bisa napas. Kira-kira kalau aku lari nyampe enggak gitu. Sampai berpikir ke gitu. Soalnya itu bisa aja aku pingsan teman-teman kalau nggak bisa napas itu. Bener-bener di sini tuh udah panas gitu loh. Jadi ya begitulah, kayak orang flu nggak bisa napas. Ya begitu. Ya itulah kemarin hal yang paling ngeri sendiri terkait asap kawah. Ya ini pertama kali sih aku trip ke kawah. Di kawah Condro Limuko, kawah Lawu itu yang paling tebel itu, malah aku nerobos. Tapi nggak sampai aku nggak bisa napas, masih bisa gitu loh. Ya nggak tahu ya kemarin apa karena aku terlalu lelah karena jalurnya miring banget, jadi ngaruh di pernapasanku. Ya seperti itulah. Mungkin ini sedikit tips aja ya teman-teman, kalau kesana pakai buff yang tebel. Kalau tipis-tipis ya bawa double lah, biar gak kena asapnya. Terus terkait peraturan jangan lama-lama di puncak, ya minimal kemarin jam 12 ya harus turun. Ya mungkin karena aktivitas kawahnya itu teman-teman. Terus kita ke puncak Surono itu ya ternyata masih kabutnya tebel banget, otomatis nggak ada kesempatan untuk melihat kawah, bahkan sampai kita turun lagi. Nah dan sedikit kendala ya kemarin, ternyata jalur di Gunung Slamet ini juga ada minusnya, yaitu minus di petunjuk jalan teman-teman. Kalau kondisi cerah sih masih aman ya, karena puncaknya dari bawah udah kelihatan. Terus kalau kita turun ketika kabut kan posisi tanda nggak ada, ya ada sih, cuma dia ngikuti sampah botol yang ditancep-tancepin itu, bukan petunjuk jalan asli dari pihak base camp. Ya agak kendala sih. Terus yang lebih bahaya itu karena jalur ke puncaknya itu agak bukan punggungan ya. Jadi ketika kita contohlah kita ngikuti sampah, nah sampah itu kan kena angin bisa pindah-pindah ya. Takutnya kalau kita terlalu fokus ke arah sampah, kita bisa ngikuti ke terlalu kiri, terus akhirnya turun 2 jalur lain kan bingung ya. Kalau itu full kabut, kalau cerah enggak. Jadi itu. Dan terkait petunjuk jalan ini, sebelum tali itu emang bener-bener kayak wis kita
gambling aja teman-teman. Ini bener nggak? Ini bener nggak? Nah, bukti kalau petunjuk jalan itu minus kenapa? Kemarin saya ini cepet nyoba nggak pakai track lock ya. Track lock aku naik itu aku nyoba gitu. Intinya aku nebak jalur aja. Kira-kira ini jalurnya bukan ya yang kita naik. Ini bener nggak ya? Kita coba ngikuti sampah. Ini bener nggak? Jadi gitu. Nah, masih kelihatan. Aku masih dikit-dikit hafal. Nah, ini bagian Mas Niko kemarin tak suruh nyoba kan ya. Tak suruh di depan. Mas coba baca jalurnya yang kayak gini gitu. Salah teman-teman. Ternyata kita nggak lewat jalur yang kita naik. Ternyata kita lebih ke arah kanan. Nah, itu efek dari kabut tebal ya. Tapi ya kemarin sempet bukan tak kasih saran lah sama pihak basecamp, nampak wasis ya. Kita ketemu, tak suruh ngasih, Mas itu dikasih petunjuk jalan Mas. Soalnya kok nggak ada, terlalu jauh, terus petunjuk jalannya juga putih. Kita hanya ikuti sampah. Gitu. Tapi infonya mau dikasih petunjuk jalan. Gitu. Semoga segera ya. Ya untuk meminimalisir nyasar ke jalur yang lain. Kalau ke jalur blank-blank kayaknya yang kalau sebelah kiri ya ada sih, tapi kayaknya jauh lah. Tapi bahayanya kan jalur Gunung Slamet itu miringnya ya lumayan, miring banget itu. Tergolong banget itu miringnya. Gak tahu berapa derajat ya. Wes, jadi seperti itu terkait jalur summitnya. Untuk turun udah gak ada apa-apa teman-teman. Terus ya ini di area camp. Kemarin kita bawaannya cukup banyak. Dan apakah habis itu ya? Jelas enggak teman-teman. Ya kemarin beberapa logistik kita ada yang tak bawa, disuruh bawa lah sama saya. Dan yang lain termasuk beras, mie, minyak, terus gula. Banyak sih kemarin yang ditinggal di shelter itu, shelternya porter lah. Di situ teman-teman. Yaitu salah satu logistik saya berdua yang paling banyak sendiri. Biasanya banyak di segi snack aja sih ya. Kalau snack sih masih aman. Tapi ini enggak, makanan berat semua. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan enggak teman-teman? Silahkan tinggalkan di kolom komentar aja yo. Atau DM di Jitu Adventure Madiun. Oke, sebat dulu teman-teman sebelum lanjut ke cerita-cerita yang agak anget-anget. Oke, lanjut turun. Kemarin kita sempat dapat hujan ya waktu mau sampai ke pos 1 parkir ojek itu. Oh ya, dan kemarin kita juga sempat nyuruh bawain lagi yo. Kita sewa porter, taruh barang lagi, porter gendong untuk tasnya Mas Niko sama logistik kemarin. Logistik, bukan logistik, peralatan. Jadi Mas Niko cuma bawa daypack aja kemarin. Nah, kok bisa Mas ya? Kita kemarin pesen sama teman-teman yang turun duluan. Kan kita turunnya paling belakangan tuh. Terakhir itu kita turun. Jadi pesan sama itu, terus ketemu di bawahnya pos 2 tapi nggak jauh sih. Ya itu masih cerah sih kemarin ketemunya. Habis itu nggak lama terus hujan itu. Nah, dan cerita yang bikin serunya itu ada di parkiran teman-teman. Parkiran dong, pos ojek itu, pos 1 ya. Di situ aja udah kayak kan kita nungguin tas ya yang dari atas. Jadi kita sekalian nunggu hujan reda. Di situ ada salah satu ojek nungguin kita lah ceritanya. Dia nyalain api itu, kita ngobrol di situ. Nah, otomatis ya jiwa-jiwa kepo saya keluar dong, tak tanyain. Sayang sekali kemarin obrolan kita itu ya ada sedikit gangguan lah karena hujan, di atasnya kan seng ya atapnya. Jadi obrolannya itu gak bisa tak rekam. Sebenarnya tak rekam, aku udah izin tak rekam, tapi tak lihat di video ternyata aduh gak layak tayang lah, terlalu keras itu suara sengnya gitu. Kejadiannya katanya dulu meninggal di situ. Oh, meninggal di situ, cuma kayak in memoriam aja ya. Ya wis lah. Nah, ini mungkin tak ceritain aja ya. Ya ini yang bikin aku dari dulu setelah aku tahu info dari seorang ranger terkait Gunung Slamet ini, katanya sering ada korban. Nah, ya kan, aku kan kepo masalah itu. Nah, berhubung aku kemarin inget, tak tanyain sama pihak ojek situ, kan pastinya tahu lah. Khususnya lewat Permadi ya, untuk jalur yang lain nggak tahu.
Ternyata sangat-sangat sesuai itu betul-betul. Jadi yang bikin kaget itu katanya setiap hari itu pasti ada mas yang dievakuasi di gunung, khususnya jalur Permadi, dan semuanya yang TikTok. Ya itu aku dapat info dari ojek ya. Untuk yang camp mungkin ada, cuma nggak tahu. Katanya lebih banyak ke TikTok. Tiap hari teman-teman, bayangin. Ya bikin kaget lah. Dan ini aku tadi lihat info tanggal 15 ya, ini tanggal berapa? Tanggal 26, 15 itu berarti aku udah turun ya. Itu ada juga korban. Ya intinya seperti itulah yang bikin miris, sangat disayangkan. Jadi kayak apa ya, pikiranku yang agak ngambang, mosok iya sih Gunung Slamet itu kayak gitu. Tapi dulu itu info ranger itu emang disembunyiin untuk beritanya, jadi biar ya mungkin seperti itulah, karena ini juga atap Jawa Tengah ya, jadi biar masih ada daya tarik itu, bisa jadi seperti itu atau ada hal yang lain aku nggak tahu. Tapi kok bisa ya sampai itu, bahkan orangnya, alah mas kok seminggu sekali, setiap hari ada yang dievakuasi ya, meskipun nggak sampai parah tapi tetap ada mas. Wah ngeri ya. Ya mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa tinggalkan di kolom komentar terkait hal seperti ini, atau di jalur lain juga gitu kok mas gitu. Yes, ya emang sih gunung ini enak di awal, tapi memang summitnya itu meskipun seperti itu, ya itu yang bikin kacau semua. Dia berat banget lah summitnya itu. Ya tetap gak bisa dianggap remeh untuk ini atap Jawa Tengah ya. Meskipun cuaca cerah tapi anginnya itu loh, kan pinggir laut ya Gunung Slamet itu. Dan ya satu lagi, aku kemarin kepo masalah ya ini yang sering diceritain orang-orang terkait horor. Ini kan saya sama warga lokal ya. Aku tanya kemarin sama mas-mas ojek itu, mas kira-kira di Gunung Slamet ini ada nggak sesuatu yang ya berbau horor lah gitu. Ya aku dikasih tahu tempat yang sering kejadian itu antara emang di pos 2 sama pos 3 ya, hutan lumut itu. Tapi lebih seringnya kejadian itu ada di pos 2. Ya kalau aku ngerasa sih ya nggak ada apa-apa, cuma nggak tahu yang lain ya. Omongan itu terbukti karena rombongan terhitung itu juga rombongan kita, cuma telat ya datang ya. Itu mengalami teman-teman, karena salah satunya kemarin ada yang halangan gitu. Itu ceritanya waktu di base camp. Ya maaf aku nggak bisa ngolas karena aku udah ngantuk banget. Sebenarnya kemarin ditawari, ayo mas podcast mas gitu, sama dia juga salah satu penonton situ juga ngikuti. Aku ngantuk mas. Jadi pengen tapi ngantuk banget tuh, malah nanti nggak istirahat malah kacau kan. Ya udah lah, aku dapat info aja kalau juga mengalami hal seperti itu ya, di antara di sekitaran pos sebelum pos 3 kalau nggak salah itu. Yang halangan itulah intinya, cewek yang halangan itu. Emang di peraturan Gunung Slamet tidak disarankan ya untuk naik di kondisi kayak gitu. Aku sebenarnya yang pengen tak ceritain lebih panjang itu terkait masalah itu, kejadian-kejadian evakuasi yang setiap hari itu teman-teman. Cuma aku nggak punya bahan yang banyak, jadi nggak bisa cerita ya. Ya bikin shock aja sih terkait itu. Kok bisa sampai setiap hari. Ya mungkin segitu dulu ya untuk video edisi ngolas Gunung Slamet. Mungkin gak terlalu seru ya, karena terlalu satset dan apa ya, ya ini untuk mengisi aja, karena aku pengennya setiap pendakian itu ada ngolasnya, khususnya di jalur-jalur yang agak jauh gitu, karena pasti ada sedikit informasi terkait transportasi ya dan lain-lain lah. Untuk yang deket-deket nanti bisa kalau ada yang seru di luar kamera saya pas on. Oke teman-teman, ya mungkin segitu dulu ya teman-teman. Next nantikan ngolas selanjutnya. Kalau teman-teman ada saran terkait ngolas bisa tinggalkan di kolom komentar aja atau DM di IG-nya Cito Adventure Madiun. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stay gas.